tamu saya kali ini sebenarnya bukan tamu ya. Dia adalah orang yang salah satu yang terpenting justru di Cokro TV. Kehadirannya dulu cukup rutin ya, Senin sampai Jumat ada program Logika Ade Armando, namanya sudah saya sebut. Terus juga ada program The One ya, wawancara dengan tokoh-tokoh ya, ada Nadiem, Pak Mahfud, ada Asfi Warman Adam, ada Christine Hakim gitu. Jadi ini orang yang betul-betul justru bagian dari, ya sekarang memang tidak lagi di Cokro, ya alumni lah. Alumni host Cokro TV. Selamat datang ke Cokro TV, Bang Ade. Terima kasih Mas Sahal. Sudah lama kita nggak ngobrol di dalam forum Cokro TV ya. Dulu sekali ya. Iya. Bang Ade sekarang apa kesibukannya ini sebagai caleg? Terutama PSI? Ya konsentrasi saya adalah saya fokus pada sebagai caleg. Oke. Karena dapilnya mana aja sih? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Jakarta 2 namanya. Dan itu bersaing dengan siapa aja? Yang tokoh-tokoh yang dari partai lain itu? Itu terkenal ya. Oh, oke. Bang Ade kan terkenal juga. Ya ada Masinton siapa? Masinton Pasaribu ya? Ya Masinton Pasaribu. Ada Once Mekel. Ada Oki. Oki dari P3 ya. Ada siapa lagi ya? Hidayat Nur Wahid. Ya. Ada di sana juga kalau tidak salah Uya Kuya juga di situ. Jadi orang menyebutnya sebagai sebuah dapil maut lah. Karena saking banyaknya persaingannya mestinya ketat lah. Tapi kalau misalnya dapil di Jakarta, apalagi dapil ada luar negerinya kan perjumpaan dengan pemilih ya, itu kan bisa melalui medsos kan? Atau Bang Ade memanfaatkan medsos kan sebagai sangat sebagai cara untuk merespon bertemu lah, mengkampanyekan gagasan-gagasan saya dengan medsos memang. Daripada ketemu langsung karena mahal ya, berat, dan juga orang masih ada yang banyak yang khawatir bahwa kalau saya sampai belusukan ke bawah, berjalan dari satu rumah ke rumah di sebuah pemukiman misalnya, bisa saja itu kemudian ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Jadi saya setuju sajalah. Saya memilih untuk bicara melalui medsos dan melalui media massa. Hal yang tak diinginkan tuh misalnya tiba-tiba ada datang cium tangan gitu ya. Kalau itu udah sering. Dipeluk ibu-ibu gitu banyak. Tapi kalau tiba-tiba ada yang mukulin saya kayak dulu itu jangan sampai lah ya. Itu naudzubillah min dzalik lah ya. Bang Ade, saya pengen ngobrol-ngobrol khususnya tentang Bang Ade nih. Ade Armando tentang Ade Armando lah gitu. Kalau dulu Bang Ade ini kan kita tahu pengamat ahli mengenai televisi, mengenai film ya. Dulu banget tuh ada film Indonesia judulnya Apa Yang Kau Cari Pak Lupi. Nah, gitu itu film 70-an ya. Iya, itu film jadul itu. Nggak tahu di YouTube ada atau enggak. Nah, sekarang itu temanya tuh kira-kira apa yang kau cari Ade Armando? Nah, gitu. Kenapa saya nanya begitu? Karena Bang Ade kan cukup lama kita kenal sebagai sosok yang menyuarakan isu-isu intoleransi, anti-intoleransi ya, perjuangan melawan perjuangan membela toleransi dari luar. Ya. Selain juga akademisi ya, terus juga pernah jurnalis ya, wartawan. Tapi juga isu tentang intoleransi ini kan perjuangannya dari luar. Nah, sekarang tiba-tiba menuju Senayan gitu ya dengan melalui PSI. Kenapa Bang Ade tiba-tiba memutuskan, bukan tiba-tiba lah, kenapa memutuskan untuk setelah di luar sekian tahun, tiba-tiba di dalam, menuju ke dalam ya, ke parlemen, dan kenapa PSI? Iya, jadi ini adalah sebuah hasil dari pemikiran saya setelah betul yang Anda katakan, sekian puluh tahun barangkali saya berada di luar sistem pemerintahan keparlemenan, di mana saya di masa lalu itu, ya Anda tentu kenal, saya cukup nyaring ya, sampai akhirnya saya pernah dikeroyok secara kolektif tuh. Namanya juga keroyok ya, di kolektif. Rame-rame di depan gedung DPR. Nah itu, pengeroyokan itu menurut saya adalah sebuah kejadian yang diakibatkan oleh ketidaksukaan orang terhadap apa yang saya lakukan selama itulah ya. Yaitu misalnya saya memang secara terbuka mengkritik
apa yang saya sebut sebagai barangkali penyalahgunaan agama lah oleh para tokoh-tokoh tertentu, oleh organisasi-organisasi tertentu, membelokkan ayat, membelokkan penafsiran, berusaha mencuci otak umat Islam agar misalnya membenci mereka yang datang dari luar Islam, permusuhan, mengatakan bahwa kita seharusnya menjadi sebuah negara agama, syariah, dan seterusnya. Dan itu terus saya lakukan. Tapi di luar itu juga saya banyak melakukan kritik terhadap banyak hal. Misalnya saja, Anda tadi sudah menyebut saya sendiri adalah seorang aktivis media sosial, aktivis sosial yang mula-mula jurnalis, menulis di koran dulu harian saya Republika, kemudian saya bikin majalah Madinah, pernah bekerja di jurnal Prisma, yang terus-menerus sebetulnya mempertanyakan sistem, mempertanyakan apakah aturan-aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia betul-betul sudah berpihak pada rakyat, ya. Sehingga yang saya kritik bukan hanya tadi agama, tapi juga kepada misalnya saja pemusatan kepemilikan dalam hal media massa yang saya pikir penting. Misalnya saja terhadap ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, mengutarakan kritik dan seterusnya, ya. Yang saya kritik bisa pemerintah, bisa DPR, tapi bisa juga pemilik stasiun televisi, bisa juga production house dan seterusnya. Jadi, dan di satu sisi juga saya, bukan di satu sisi, di sisi lain saya juga melakukan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang ada di sekitar saya. Misalnya saja, saya dulu ketika masih mengajar di Universitas Indonesia, itu pernah melakukan bersama teman-teman tentu saja gerakan namanya UI Bersih. Jadi, gerakan UI Bersih adalah sebuah gerakan untuk melawan para pimpinan di UI yang ketika itu kami anggap korup, ya. Jadi, banyak sekali hal yang saya lakukan. Juga yang harus saya sebut adalah perlawanan saya terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam hal kekerasan seksual. Misalnya, saya pernah menjadi orang yang berhadapan-hadapan dengan pejabat lembaga kenegaraan yang melakukan kekerasan seksual terhadap stafnya, ya. Sampai masuk pengadilan ya kalau nggak salah ya? Nggak sempat. Tidak ada satupun kasus yang menimpa saya itu. Saya bersyukur bahwa belum ada satupun yang akhirnya sampai ke pengadilan. Paling jauh dilaporkan ke polisi. Jadi saya dipanggil ke polisi, menjalani pemeriksaan, ditanya ini itu gitu, ya. Dan akhirnya polisi memutuskan bahwa belum ada cukup alasan bagi saya untuk diajukan ke pengadilan. Bukan, maksud saya yang itu Bang Ade, yang soal kekerasan seksual. Betul. Yang dialami kan Bang Ade mendampingi kan, mendampingi korban. Enggak membela korban. Membela korban. Menyampaikan kepada publik bahwa terjadi dugaan kekerasan seksual. Nah, itu kemudian saya dilaporkan ke polisi. Sayanya gitu. Bang Adenya yang dilaporkan. Ya. Saya dilaporkan, tapi tidak pernah sampai ke pengadilan. Poin saya adalah ada begitu banyak mungkin orang yang tersakiti dengan apa yang saya lakukan. Tetapi, ya, kemudian saya melihat bahwa apa yang saya lakukan tentu saja di sana-sini bisa dikatakan berhasil sih, ya. Dan selain ada yang disakiti sampai ada yang ngeroyok, tapi kan juga waktu itu kan support dukungan terhadap Bang Ade kan sangat luas gitu. Jadi sebenarnya ya memang ada yang benci, tapi kan yang suka kan banyak. Jadi itu harus disebut. Saya berterima kasih Anda melihatin dari sisi itu, ya, bahwa itu saya lakukan untuk kepentingan masyarakat luas, tidak pernah untuk hanya saya sendiri, dan saya bersyukur bahwa ternyata ada begitu besar support dari masyarakat terhadap apa yang saya lakukan, ya. Tapi bagaimanapun harus saya akui bahwa apa yang saya lakukan itu pada dasarnya ketika saya masih berada di luar sistem itu tidak sampai pada mengubah secara mendasar, ya. Jadi misalnya tentang korupsi atau tentang intoleransi, saya protes terus-menerus misalnya tentang pelarangan gereja misalnya, atau tentang korupsi tadi yang saya katakan. Berpengaruh tidak jelas berpengaruh, ya. Tetapi apakah perubahan yang terjadi bersifat kasuistik, hanya kasus per kasus, atau lebih mendasar dari itu bahwa ada sesuatu yang berubah di dasarnya sehingga harusnya kasus-kasus itu tidak lagi terjadi di masa depan, ya. Nah, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di semua bidang yang tadi saya katakan itu memang berhasil menyelesaikan, mengatasi, atau memberi sumbangan bagi penyelesaian kasus-kasus, ya. Tapi
misalnya kalau saya katakan tadi intoleransi, mungkin ada gereja yang terselamatkan. Mungkin ada sahabat-sahabat Kristiani atau sahabat-sahabat Ahmadiyah atau sahabat-sahabat ya berbagai kelompok minoritas lain lah ya yang terbantu oleh apa yang saya dan kawan-kawan lakukan ya. Tapi toh selama persoalan-persoalan yang paling mendasarnya tidak berubah ya, maka itu akan berulang kembali, kasus yang sama akan berulang kembali, sekarang di Jakarta, besok di Banten, selanjutnya di Makassar dan seterusnya. Sehingga saya tiba pada sebuah sikap bahwa atau kesimpulan bahwa harus bergerak lebih jauh dari ini ya, dari mengubah menjadi orang yang aktif di luar sistem. Tapi ada satu peristiwa penting memang yang menyebabkan saya akhirnya memutuskan untuk gabung sama PSI dan lebih jauh dari itu mencoba untuk masuk ke dalam DPR. Kasusnya adalah pengeroyokan saya pada tahun 2022 itu. 11 April ya? 11 April. Terima kasih loh Anda sampai... Ya kan saya riset dulu. Saya juga nggak ingat sebenarnya. Ini interviewer yang menjadi teladan nih seharusnya kepada para interviewer yang lain. Ya, jadi pada 11 April 2022 itu terjadi sebuah peristiwa saya dikeroyok oleh 20-an orang itu. Sekitar berapa menit, hampir 10 menit barangkali. Bulan Ramadan ya itu? Bulan Ramadan ya. Dan saya puasa loh waktu itu. Harus diketahui bahwa saya puasa. Nah, saya selamat dan lebih dari selamat, saya itu tidak mengalami cedera yang serius ya. Sehingga dokternya ketika saya sudah beranjur baik itu si dokter mengatakan Anda tuh harus grateful terhadap Tuhan. Ya, berterima kasih pada Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang serius menimpa diri Anda. Jadi kayak saya kan ditendangi waktu itu, dan itu kepala dan tubuh saya. Yang kepala dia bilang, Anda tuh bisa nggak ada gegar otak, tidak ada cedera otak serius, itu karena kepala Anda keras, dia bilang. Tentu aja bukan keras, tapi juga keras kepala gitu. Jadi itu kan sama sekali gak ilmiah. Masa karena kepala saya keras, tapi dia mungkin agak bercanda juga. Tapi saya pikir iya, saya keras kepala kan. Terus satu lagi dia bilang, dan tubuh Anda itu tidak mengalami keretakan apapun, tidak ada tulang yang patah, itu karena perut Anda gendut, dia bilang. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Saya menyarankan pada penonton yang jadi sering-sering makan nasi padang gitu ya. Terus apa itu yang gulai tunjang. Gulai tunjang. Ya. Itu nggak apa-apa lah. Ya. Karena kalau ditendangi ternyata yang ditendang jadinya lemak. Iya benar. Ya jadi, tapi ketika itu kan begitu saya diberitahu seperti itu, ya saya bersyukurlah pada Tuhan ya. Tapi timbul pertanyaan itu, kenapa Tuhan memberi saya peluang lagi nih? Dia kayak mengingatkan saya kan bahwa ini setiap saat bisa terjadi nih, hal-hal semacam ini bisa terjadi karena Anda sudah tadi saya katakan menyakiti begitu banyak orang, hati orang ya. Tapi juga mungkin Tuhan ingin mengingatkan saya untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang sudah saya lakukan. Saya kan 30 tahun dosen, aktivis media sosial, jurnalis, penulis, pembicara di forum nasional, internasional, dan seterusnya kan. Juga SMRC ya, peneliti. Oh iya, dan peneliti di SMRC ya. Itu ternyata mungkin kata Tuhan itu belum cukup lah. Dewan Pers. Bukan Dewan Pers, KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia. Dan itu pun saya terlempar kan. Nah, apa yang lebih kalau begitu? Nah, ketika itu saya berpikir, itu kan tahun 2022 kan. Nah, 2 tahun lagi 2024 akan ada pemilu. Mungkin saya sebaiknya mencoba untuk bisa masuk ke DPR, masuk ke dalam sistem, ya. Dan caranya adalah melalui sebuah partai, harus kan di Indonesia ini. Dan partai yang menurut saya terbaik adalah PSI, ya. Nah, tadi Anda sempat tanyakan kenapa PSI? Karena begini, buat saya kan, saya setuju sama PSI antara lain karena PSI itu 2 DNA utamanya, 2 agenda utama mereka adalah memerangi korupsi 1 dan memerangi intoleransi 2. Anti korupsi, anti intoleransi itu anti korupsi. Itu slogannya PSI itu ya. Sering banget dulu diungkapkan oleh Grace di zamannya Grace, 2019. Ya 2019 saya sudah terpukau dengan mereka ya.
2018, 2019. Ini anak-anak muda PSI ini luar biasa menurut pikiran saya ya. Ketika itu pun usia saya sudah jauh lebih tua dari kebanyakan orang-orang PSI. Tapi ada Grace Natali, ada Raja Juli Antoni, ada ya Samara ketika itu ya, Andi Budiman, ada begitu banyak orang-orang ya, barangkali tidak dikenal banyak orang sebelumnya, tapi adalah orang-orang yang bersih, jujur, pintar, idealis, anti korupsi, anti intoleransi. Ketika itu saya sudah kagum, tapi kan itu belum masanya di mana saya bergabung ya. Tapi kemudian PSI 5 tahun, dia nggak lolos kan ke parlemen 5 tahun yang lalu itu, karena tidak bisa melampaui parliamentary threshold. Tapi mereka bisa lolos di berbagai DPRD. Tidak dominan, tidak mayoritas, tapi sudah cukup rupanya keterlibatan mereka, masuknya mereka ke dalam berbagai DPRD itu untuk membawa perubahan buat Indonesia. Paling tidak yang saya bisa jadikan referensi adalah apa yang dilakukan oleh PSI di Jakarta. Jadi DPRD Jakarta, DPRD DKI ya. Ya, barangkali Anda masih ingat gimana hanya sekitar 1 bulan setelah mereka mulai bertugas di Jakarta, PSI sudah memulai menimbulkan kehebohan di Jakarta ketika mereka mengatakan bahwa mereka menemukan ada dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota sebesar 80 miliar rupiah untuk membeli AIKI bond buat sekolah. Ya. Dan mereka ketika itu bersuara keras mengenai ini untuk mengatakan kita nggak terima. Waktu itu saya sudah melihat bahwa ya memang luar biasa artinya nih anak-anak ya. Dia masuk dan tanpa ada rasa takut. Bayangkan, mereka masuk kebanyakan masih berusia 20-an, mungkin ada 30 gitu ya. Melawan satu DPRD kan. Maksud saya melawan tuh begini. Kan anggaran tersebut kan diberikan oleh Pemda DKI kan untuk dibaca oleh DPRD. Seluruh fraksi DPRD membacanya dong. Tapi kenapa hanya PSI yang kemudian baca dan marah, baca dan protes lah? Apakah fraksi-fraksi lain tidak membacanya? Ya nggak mungkin dong, kan sama-sama baca. Jadi rupanya yang terganggu itu hanya PSI. Tapi untunglah ketika itu PSI bicara keras sehingga akhirnya partai-partai lain pun ya pokoknya saya nggak tahu apakah terjadi perdebatan, apakah terjadi upaya lobby dan seterusnya. Bukan hanya bicara keras dan ada medsos. Dan ada medsos. Jadi itu penting juga dan kan itu penting, untuk membikin ada keriuhan, kegaduhan di luar. Saya ingin menyebut satu hal mengenai medsos. Jadi orang yang membocorkan itu kepada publik namanya William something lah. Saya lupa ya. Anggota DPRD-nya William Sarana ya namanya. Iya. William itu bukannya membawa temuan mereka tentang keanehan tersebut kepada pimpinan DPRD dan mempertanyakan itu atau mengangkatnya barangkali di rapat di DPRD, tapi dia memulainya dengan menyampaikannya di medsos, mungkin Twitter, mungkin Instagram ya. Bayangkan loh, mereka sudah tahu ya, mengantisipasi bahwa kalau saya sampaikan hanya di ruangan DPRD, ini nggak akan kemana-mana nih. Ya, jadi diangkat dan rame dan dia ditegur. Kenapa membicarakan itu di ruang publik? Nah, setelah kasus itu pun ada sejumlah hal lain. Misalnya saja ada kasus ketika mereka membongkar adanya salah pembayaran lebih bayar di yang kemudian jadi rame istilah itu kan. Kelebihan bayar itu sebagai istilah lain bagi apalah korupsi atau apa gitu kan, dugaan korupsi lah ya. Itu kan kalau buat kita sih yang tahu ya, yang bawaannya curiga gitu ya, akan menganggap itu sih bukan lebih bayar gara-gara ketahuan kok duit yang dibayar segini padahal damkarnya cuma segitu misalnya. Dan ada beberapa kasus dan puncaknya adalah Formula E kan. Jadi 5 tahun ya, 5 tahun. Orang mungkin bertanya, tapi di daerah-daerah lain nggak kedengaran tuh PSI. Saya akan sebut paling tidak 2 jawaban. Pertama adalah yang daerah lain kan, berita mengenai daerah lain itu kan memang tidak sekuat seperti kalau itu terjadi di Jakarta kan. Ini di Jakarta. Kedua, di Jakarta jumlahnya 8 orang. Di daerah lain kalau saya tidak salah, nggak ada yang sampai 8 orang di sebuah DPRD. Jadi memang jauh lebih
lemah kali suaranya. Quantity di sini penting ya. Ya, kuantitas jadi penting soal ke loudness kenyaringan suara itu. Tapi yang ingin saya katakan dengan contoh ini adalah bahwa ternyata 5 tahun itu adalah 5 tahun yang membuktikan bahwa anak-anak muda idealis ini ya, yang orang bisa aja bilang, alah lu anak muda sok korupsi. Dulu juga ada partai lain yang bikin iklan katakan tidak pada korupsi, tapi jadi koruptor kan. Jadi yang sinis itu bilang, lo muda idealis begitu masuk juga sama aja dengan yang lain gitu ya. Kan gitu kan kecurigaannya. Tapi paling tidak kalau menggunakan contoh-contoh DPRD, PSI bisa membuktikan bahwa kehadiran PSI di DPRD di berbagai daerah itu membawa perubahan, membawa optimisme tentang mungkinnya DPRD itu menjadi sesuatu yang lebih bersih, lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi, saya melihat bahwa kan tadi saya sedang bicara tentang saya kayaknya ingin masuk sistem ke parlemen, anggota parlemen melalui partai politik. Partai politik mana yang bisa saya masuki? Saya melihat memang PSI adalah the best pilihan ya. Saya nggak mau bicara tentang partai lain. Saya kenal orang-orangnya, saya kenal pimpinannya, saya sudah melihat reputasi dia ya. Dan ketika itulah saya berpikir, toh saya sudah cukup dekat karena saya di Cokro kan. Cokro kan dekat sama PSI. Ya sudah, saya coba, saya datang ke PSI dan bilang, kalau saya bisa nggak daftar jadi PSI? Langsung diterima dengan baik. Saya bahkan tanya, saya bisa nggak nanti mencalonkan diri menjadi caleg? Tapi saya nggak punya uang, saya bilang. Oh iya bisa aja, nggak ada masalah. Uang nggak pernah jadi masalah di PSI. Maksudnya bukannya PSI tidak bermasalah dengan uang, tapi tidak pernah menjadi faktor yang menyebabkan ini diterima. Kriterianya itu bukan apakah kamu bawa uang atau enggak gitu ya, untuk orang dicalonkan oleh PSI gitu kan. Karena sebelumnya juga saya pernah di tahun 2019 itu saya pernah tuh melihat ada orang-orang yang datang ke, mungkin 2018 justru ya, orang-orang yang datang ke PSI untuk menjadi calegnya PSI dengan membawa setas koper lah uang, dan itu ditolak oleh PSI. Jadi ada banyak, bukan cuma memori tapi informasi sampai sekarang yang menunjukkan ya kalau ada partai politik yang baik di Indonesia ini, saya akan menyebut dia salah satu atau memang yang terbaik adalah PSI. Makanya saya bergabung dengan PSI. Orang bilang, tapi PSI partainya ya masuk ke parlemen aja enggak kan? Buat saya ya enggak apa-apa kan. Kita sedang memperjuangkan sesuatu yang baik ya buat bangsa ini. Ya saya harus berada di tempat yang di mana lingkungan saya lingkungan orang-orang bersih. Maka saya masuklah ke PSI, menjadi caleg PSI tanpa minta bayaran sepeser pun. Mungkin itu cerita tentang kenapa saya akhirnya masuk. Nah, terus tentang ini, Bang Ade. Tadi kan Anda menyebut soal DNA PSI ya, anti korupsi dan anti intoleransi. Dan saya membaca beberapa berita tentang keputusan Bang Ade masuk PSI itu kan ada 2 hal yang cukup banyak ya diberitakan. Pertama, Ade Armando ingin membongkar korupsi di DPR. Ya. Nah, itu. Jadi ini sesuatu yang spesifik banget gitu loh. Ingin membongkar korupsi di DPR kalau nanti PSI lolos dan Bang Ade berada di Senayan, berada di parlemen. Yang kedua, ingin memperbaiki meningkatkan perjuangan intoleransi dengan melalui aspek legal, undang-undang yang melindungi kebebasan beragama dan lain-lain. Nah, saya ingin kita membahas 2 hal itu, Bang. Soal fokus Bang Ade, ya, meskipun ini pasti bukan satu-satunya ya, fokus Bang Ade untuk membongkar korupsi di DPR. Iya, korupsi di DPR, melalui DPR. Ya kan harus masuk dulu, terus ini kan kayak nyari musuh juga. Jelas. Iya, gimana Bang Ade bisa ceritakan itu, soal korupsi di DPR itu? Jadi, itu betul-betul memang kalimat saya di DPR ya. Jadi di dalam DPR-nya sendiri, minimal informasi yang saya peroleh, karena saya bukan orang yang sudah berada di DPR kan. Saya sudah mendengar bahwa ada begitu banyak orang yang bercerita tentang betapa korupnya sebetulnya DPR. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Maksud saya begini, itu memang diketahui oleh banyak orang. Saya lupa
lembaga mana yang melansir laporan ini ya. Tapi ada sebuah lembaga, apakah ini namanya Transparansi Internasional atau yang lainnya, saya minta maaf kalau saya salah, tapi pernah bikin semacam, paling tidak semacam survei lah ya, tentang persepsi publik tentang lembaga-lembaga negara yang ada. Mana lembaga yang paling Anda percaya? Ya, saya lupa apakah lembaga yang dipercaya itu berkaitan dengan korupsi atau tidak, tapi paling tidak ada soal trust gitu ya. Yeah. Dari semua lembaga negara yang ada di Indonesia, yang paling tinggi tingkat kepercayaan masyarakat adalah pada TNI. Saya lupa nomor 2-nya siapa, tapi barangkali presiden atau yang lainnya ya. Tapi yang paling bawah, Mas Sahal, adalah DPR. Paling rendah. Kalau tidak salah cuma sekitar 60%-an. Sementara si TNI itu sekitar mungkin hampir 90, kalau saya tidak salah. Paling rendah itu adalah DPR. Di atas DPR ada yang namanya partai politik. Baru yang lain-lain. Segala macam KPK, name it ya, kejaksaan, kehakiman, bla bla bla. Jadi memang ada persoalan serius nih dengan DPR kita. Nah, ketika saya mendengar cerita, bentuk-bentuk korupsinya bisa macam-macam. Yang sederhana-sederhana saja adalah, atau nggak sederhana ini ya mestinya, ya misalnya saja Anda tahulah, yang mengeluarkan undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah bersama-sama. Bisa dimulai inisiatif datang dari DPR, bisa juga dari pemerintah. Nah, begitu, taruhlah sekarang kita bicara tentang yang dibuat oleh DPR. DPR merancang undang-undang. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut akan punya kekuatan untuk dilakukan di setiap objek yang masuk dalam wilayah undang-undang tersebut. Ya taruhlah tentang undang-undang terkait sama KPK. Saya nggak tahu namanya apa ya. Tapi yang saya paling ingat, paling gampang adalah undang-undang penyiaran. Karena saya pernah berada di sana dulu ya, di dunia itu. Itu kan ada pasal-pasal ya. Setiap pasal itu bisa punya implikasi sangat serius terhadap orang-orang yang diatur oleh pasal tersebut. Misalnya saja, apakah itu pemerintah, apakah itu partai politik, apakah itu lembaga penyiaran, apakah itu production house. Dan ini bisa berimplikasi pada sisi ekonomi, pada segi ekonomi dari masing-masing lembaga tersebut. Jadi kita semua paham dong kalau kemudian lembaga-lembaga tersebut punya kepentingan untuk mempengaruhi DPR dan pemerintah agar pasalnya bunyinya seperti ini dong. Yang paling gampang adalah sebuah perusahaan boleh punya berapa stasiun televisi. Itu paling gampang. Di Amerika, ya kalau Anda adalah sebuah perusahaan televisi, Anda cuma punya satu ya, network. ABC, NBC, CBS. Di Indonesia kan nggak begitu. Kita bisa lihat ada grup MNC punya barangkali 4, barangkali 5. Nanti ada MTech punya sekian. Itu bisa terjadi karena memang pasal di dalam undang-undangnya menyatakan tidak ada pelarangan, yang ada adalah pembatasan. Ya. Nah, soal tafsir pembatasan ya silahkan ditentukan oleh pemerintah lagi, oleh Kominfo lagi. Nah, waktu itu kami berada di luar dan kami melihat walaupun tidak secara langsung bagaimana akhirnya si pasal-pasal tersebut bergerak dari yang tadinya dilarang berubah menjadi dibatasi. Dan dibatasi pun dengan kalimat-kalimat yang sangat terbuka untuk interpretasi. Saya tidak menuduh apa-apa di sini, tapi saya ingin mengatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut ditentukan oleh orang-orang DPR dan pemerintah memang yang membuat pasal-pasal tersebut. Ya. Nah, korupsi yang tadi saya katakan bisa kita bayangkan atau memang sudah terjadi pada saat perumusan pasal-pasal tersebut. Ketika berbagai pihak menyodorkan dana, ya. Dan yang saya tahu sampai sejauh ini adalah bahwa memang dengan cara itulah anggota-anggota partai tersebut yang berada di DPR memperoleh pemasukan tambahan yang jauh lebih besar daripada penghasilan formal mereka, resmi mereka. Yang sudah besar. Yang sebetulnya sudah besar. Yang saya tahu kemarin terakhir saya mendengar dari sebuah Indonesia kan banyak yang nama lembaga saya lupa sekarang ya. Tapi sebuah lembaga yang melansir informasi tentang berapa gaji seorang anggota DPR. Nah, gaji ini harus di sana juga
ditunjukkan bahwa maksudnya bukan gaji tapi penghasilan, ya. Yang dibawa pulang, yang dibawa pulang secara tetap setiap bulan, resmi, ya. Ini nggak ada korup-korupnya nih. Tunjangan ini tunjangan. Jadi Anda sudah menjadi anggota DPR, kalau tidak salah gaji formilnya, resminya itu cuma 4,5 juta kalau nggak salah. Tapi kalau ditambah tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan ini, tunjangan itu, bla 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 bla, setiap bulan minimal dia itu membawa pulang 112 juta rupiah. Wow. Oke. Yang buat saya misalnya, wow kan, buat Anda, wow. Tapi ternyata buat dia itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu harus tambah-tambah lagi dengan macam-macam. Salah satunya korupsinya adalah korupsi yang tadi. Pembuatan undang-undang, kenapa ada undang-undang yang cepat, ada undang-undang yang lama. Orang mengatakan, ya itu soal undang-undangnya basah atau kering. Kalau undang-undang yang basah, kan banyak pihak yang ingin agar titipan-titipannya masuk. Dan uangnya kita tidak bicara satu pasal dibayar 1 juta, atau 5 juta, atau 10 juta. Kita bicara tentang mungkin ratusan juta atau miliar. Dan kan? ini bukan satu pasal, mungkin satu kata, pergantian satu kata ya. Iya, betul. Jadi satu pasal pelarangan menjadi pembatasan gitu, ya, misalnya betul, kan. Betul. Nah, jadi bayangkan kalau ada beberapa pasal yang mengalami itu, ya, itu adalah salah satu korupsi yang harus kita bongkar. Ya. Jadi bayangkan kalau saya masuk, ya, dan teman-teman PSI masuk kan di berbagai komisi kan. Di setiap perancangan undang-undang kita akan pelajari, kita akan ikuti, dan kita akan sampaikan kepada publik seandainya terjadi hal-hal seperti yang tadi saya khawatirkan, ada yang bayar, ya. Saya ingat sekali orang seperti Ahok misalnya, contohnya. Dulu Ahok tuh pernah, saya ingat ada videonya bahkan, yang menunjukkan dia mengacungkan segepok uang untuk mengatakan, ini uang buat apa ini? Ya. Jadi ada aliran-aliran dana yang luar biasa deras masuk ke dalam DPR untuk mengganggu 3 fungsi DPR, yaitu pertama adalah untuk membuat undang-undang, kedua adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dan ketiga adalah dalam rangka undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan kalau saya jadi lupa, undang-undang, mengawasi pemerintah, satu lagi apa ya? Budget ya? Bukan. Anggaran, anggaran dengan pemerintah kan, ya. Jadi anggaran itu, misalnya tahun ini kita bikin apa ya? Kita, nah, yang contoh paling menarik kemarin kan yang BTS itu, yang Kominfo, itu kan 8 triliun ya. 8 triliun. Sekarang kita semua terfokus perhatiannya kepada si gengnya Pak Joni kan, bersama anak buahnya, bersama vendor-vendornya kan. Buat saya hampir tidak mungkin kalau DPR tidak tahu atau tidak terlibat di situ. Tapi hampir tidak mungkin, ya mungkin saja juga enggak. Tapi enggak mungkin dong ada angka sebesar itu tanpa diawasi. Karena salah satu fungsinya adalah pengawasan. Ya. Soal siapa yang vendor yang ditunjuk untuk menjadi penyedia menara-menara BTS itu. Kan ada banyak tuh. Apakah orang-orang DPR tidak terlibat dalam kasus itu? Saya sih rada curiga, iya mereka terlibat. Jadi kalau ada banyak orang baik, makanya saya merasa bahwa masuk ke DPR itu harus orang yang jujur, yang baik, yang pintar, tapi juga harus berani, ya, berani mengutarakan, menyampaikan apa yang mereka ketahui. Kalau orang-orang baik dan pintar dan berani ini masuk ke DPR, mereka akan bisa mengikuti terus, kayak tadi pembuatan undang-undang. Mereka juga bisa mengawasi terus apa yang dilakukan pemerintah. Contohnya soal BTS tadi, ini kan menara BTS buat internet. Selama ini kalau ada kasus di DPR ya, kayak misalnya yang kasus korupsi yang tersangkut di situ juga anggota-anggota DPR, itu yang pertama mengungkap biasanya dari luar ya? Maksudnya dari... Enggak, macam-macam. Oh, macam-macam. Kayak misalnya BTS itu pertama apa dulu ya? Ini yang menarik, BPKP. Oh, okay. Jadi BPK-nya diduga, saya lupa persisnya apakah sudah ada orang BPK yang dijadikan tersangka. Oke. BPK-nya diam, ya. Pemerintah diam, semua jalan Kominfo nggak ada masalah. Tiba-tiba ada BPKP muncul dengan mengatakan bahwa kok di daerah X gitu ya, yang menurut perencanaan harusnya ada menara BTS, di situ nggak ada ya. Terus dia cek si BPKP-nya dan
atau ada tapi kok nggak berfungsi ya. Nah ini yang bikin rame. Ini harusnya sebelum BPKP yang orang yang harus bersuara paling awal atau tahu lebih awal adalah orang-orang DPR kan. Nah, itu peran itu yang Anda ingin mengawasi. Misalnya kan iyalah, haruslah. Dan kalau tidak dijalankan, itu kan komisi-komisi. Saya mungkin saja tidak berada di komisi 1. Komisi 1 tuh ngurusi tentang komunikasi kan. Tapi kan ada teman yang di komisi 1 mestinya. Ya. Dan saya sih percaya ya, orang-orang baik tuh ada di semua partai sebenarnya. Tapi apakah di partai-partai lain itu mereka cukup berani untuk bersuara, untuk menolak, mengkritik, atau mengabarkan kepada publik tentang apa yang terjadi? Mungkin itu yang jadi masalah, ya. Nah, jadi siapapun yang berada di komisi itu, kita bisa cek juga kan, apakah mereka melakukan kewajibannya atau tidak. Kita bisa tanya, Pak, udah dicek nggak itu pemerintah? Udah terbangun nggak sih si menara-menara BTS itu? Dan jangan lupa, setiap anggota DPR itu punya yang namanya staf ahli, ya, atau apalah nama istilah yang tepatnya, yang asisten lah ya. Dan itu ada cukup banyak orang di setiap anggota yang bisa dia tugaskan. Anda tolong dong cek tuh di daerah name it gitu kan, di daerah Sragen udah terbangun nggak si menaranya? Dibiayain suruh turun kan, atau dia sendiri melakukan kunjungan kerja, atau ketika reses dia melakukan itu. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di dalam DPR itu sendiri dan menghentikan segala macam bentuk kejahatan-kejahatan korupsi di dalam DPR itu sendiri. Itu saya baru menyebut barangkali apa tadi? 2 contoh kali ya. Ada begitu banyak contoh lain. Contoh lain yang lebih sederhana adalah ini saya dengar dari anggota PSI sendiri. Dia bilang dia masuk ke DPRD dan hanya dalam 1 bulan atau 2 bulan setelah dia terdaftar atau masuk ke dalam DPRD, dia diajak ikut serta untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah. Dia di Jakarta. Dia melakukan kunjungan kerja ke misalnya daerah Bali. Itu 1 tim di komisi yang sama. Berangkat ke sana, ketika mau berangkat, ketika dia tanya kepada pimpinan timnya, kita mau ngapain di kota itu? Dijawab, nantilah, gampang. Berangkatlah ke sana. Rencananya 3 hari. Di hari pertama itu baru diadakan konsolidasi nih ceritanya kan. Jadi kita akan bertanya tentang ini besok. Oke? Hari kedua datanglah ke DPRD kota tersebut untuk ketemu dengan komisi yang dianggap punya otoritas dalam bidang tersebut. Ternyata nggak ada anggota komisinya. Kenapa? Sedang kunjungan kerja ke daerah lain. Jadi maksud saya, saya lengkapi ceritanya ya. Pada hari ketiga ya sudah mereka pulang tanpa memperoleh apapun. Dan per hari mereka itu memperoleh hanya sebagai uang saku lah istilahnya. Per diemnya 4 juta. Jadi 4 juta kali 3 hari 12 juta. Itu kali berapa puluh anggota DPR berangkat ke sana tanpa ada hasil. For doing nothing. For doing nothing. Dan sebulan itu, kata si teman saya itu, kunjungan kerja itu bisa berlangsung 3-4 kali. Jadi 12 juta kali 3 atau 4 kali. Anda lihat, itu barangkali tidak korupsi. Ya, tidak korupsi yang sampai KPK kalau menemukannya dia akan menjadi tersangka atau terduga korupsi. Tapi kan dalam bahasa sehari-hari kita ini, itu kan merampok uang rakyat untuk memperkaya diri mereka. Itu tadi saya cuma bicara 4 juta itu sebagai semacam uang saku. Di luar itu ada uang makan, ada uang perjalanan, ada macam-macam. Jadi ada begitu banyak hal, bentuk-bentuk korupsi di dalam DPR itu sendiri. Yang mungkin kalau saya jadi masuk, saya harapkan saya bisa masuk dan saya harapkan nanti saya bersama teman-teman bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menyampaikan kepada publik bahwa bentuk korupsinya adalah seperti ini nih. Ini kalau dalam bahasa Arab Bang, itu namanya ibda binafsik. Nah, mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kalau mau membahas soal korupsi, ya harus dimulai dari DPR gitu, di dalam dirinya. Tapi gini Bang, kan kalau saya lihat, saya minum ya. Silakan. Tapi ini kopi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya kan namanya seruput kopi. Saya sebenarnya pertanyaan saya itu sambil kenapa saya nanya begitu tadi? Nggak gini, kan Bang Ade kan tadi menjelaskan soal bahwa fokus Bang Ade, fokus utamanya nanti kalau
terkait dengan isu korupsi adalah memberantas korupsi atau membongkar korupsi di DPR. Tapi kan juga ada agenda lain yang sering dikemukakan PSI ya tentang agenda anti korupsi, perampasan aset. Oh iya. Nah, itu gimana itu menurut Anda itu? Bisa dijelaskan nggak? Jadi itu seberapa urgen, seberapa penting itu nanti akan menjadi agendanya seorang Ade Armando? Iya, betul. Terima kasih Anda menanyakan itu. Karena memang yang tadi itu adalah cuman sekedar korupsi-korupsi di dalam DPR. Yeah. Sebenarnya istilah sekedar itu tidak pantas sih. Cuman ya begitulah ya. Nah, sekarang untuk memerangi korupsinya itu sendiri ya. Itu bagaimana? Ada banyak hal termasuk di dalamnya tentang bagaimana kita memilih orang-orang terbaik untuk bisa duduk di KPK misalnya ya. KPK itu kan milih DPR yang memilih. Yang memilih ya. Jadi kalau sekarang ada keributan soal kredibilitas KPK, ya kita akan bilang ke DPR, ya kenapa Anda pilih orang-orang itu? Saya tidak sedang mengkritik DPR loh, ya, atau KPK ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa salah satu fungsi yang tadi saya belum sebut tentang DPR adalah dialah yang memilih orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga strategis negara itu. Tapi kembali ke perampasan aset. Itu adalah sebuah undang-undang yang menurut saya akan sangat berperan dalam menekan serendah-rendahnya tingkat korupsi di Indonesia. Jadi gini, kenapa orang masih melakukan korupsi walaupun sudah banyak misalnya yang tertangkap? Jawabannya adalah karena pada dasarnya dari hitung-hitungan orang-orang yang menjadi koruptor tersebut, kalau Anda melakukan korupsi dalam jumlah cukup besar dan Anda tertangkap, itu cuma kesialan sementara. Tapi korupsi yang Anda lakukan, hasil korupsinya itu tetap akan jauh lebih besar membawa manfaat buat diri Anda. Saya kasih contoh saja. Saya misalnya baru aja ya beberapa hari yang lalu belajar tentang kasus Juliari Batubara. Ya, dia itu dari PDIP kalau nggak salah, Menteri Sosial ya kalau nggak salah, yang pada tahun 2000 beberapa tahun yang lalu lah ya, dia tertangkap dan terbukti korupsi ya. Jumlah korupsi yang dia jumlah korupsinya dia saja itu sekarang aja saya udah agak lupa angkanya, tapi sekitar 34 miliar. Saya lupa tuh apakah 34 atau 43, tapi saya anggap 34 lah ya. Nah, dia ditangkap ya. Berapa dia harus bayar denda kepada negara dari korupsi dia 14 miliar. Jadi kan ada selisih. Yang dia rampoknya 34. Yang harus dia bayar 14. Jadi dia punya keuntungan 20 miliar dari apa yang dia lakukan ya. Dia masuk penjara sekitar 12 tahun. Tapi di Indonesia ini Anda tahulah ada remisi, kurang ini, kurang itu. Saya duga nanti dia bisa-bisa ujung-ujungnya di bawah 10 tahun lah. Mungkin 8, mungkin 7 tahun. Jadi kalau seorang koruptor ketangkep, dia akan merasa, ya nggak apa-apalah. Saya ditahan, mungkin suasana penjara saya juga nggak buruk-buruk amat lah. Ya. Dan saya masih punya tabungan 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar. Saya nggak tahu dengan kasus BTS ini. Pak Joni dapat berapa tuh? Ya. Jadi orang itu tidak, jadi efek jera itu nggak ada kalau Anda itu, kalau kita ikuti hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, karena itu jawabannya adalah dibuat takut. Sebagian orang di Indonesia mengatakan adalah orang-orang yang bilang hukum mati orang-orang yang melakukan korupsi, apalagi korupsi di saat pandemi gitu kan. Buat saya itu nggak akan jalan, nggak realistis. Orang Indonesia tidak akan mengizinkan adanya hukuman mati lagi, baik atas alasan hak asasi manusia misalnya, maupun untuk alasan-alasan entah keagamaan, entah yang lainnya kan. Nah, jadi bagaimana caranya membuat orang harus takut ya? Cara yang menurut saya paling masuk akal adalah
mengeluarkan undang-undang perampasan aset. Kalau undang-undang perampasan aset, kalau Anda terbukti tadi 34 miliar Anda korupsi, Anda negara punya hak untuk merampok. Istilahnya bukan merampok ya, mengambil ya 34 miliar dari Anda. Nggak harus cash. Dicek ke banknya berapa uang yang dia punya di deposito segala macam. Taruhlah jumlahnya 14 tadi. Yaitu diambil semua, dicek lagi Anda punya apa aja. Punya rumah, punya tanah, punya saham di mana, punya mobil, berapa mobil ya. Kalau Anda sendiri yang milik Anda sendiri belum terbayar, yang milik istri Anda, yang milik anak Anda dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dan dia tetap di penjara. Taruhlah tadi 12 tahun. Dia di penjara 12 tahun sementara semua harta kekayaannya sudah habis dirampas untuk membayar korupsi yang sudah dia lakukan. Menurut saya itu adalah sebuah cara yang paling masuk di akal untuk membuat orang takut untuk melakukan korupsi di Indonesia. Nah, menarik kan bahwa ini tidak pernah goal ya di masa sampai sekarang. Dan selalu yang bisa kita jadikan reference adalah apa yang dilakukan, apa yang dijawab oleh Bambang Pacul kan di DPR ya, ketika dia bilang yang sangat viral itu sangat viral. Ketika ditanya Pak Mahfud ya. Iya, saya tetap nggak ngerti kenapa Bambang Pacul berseberani itu. Kalimatnya ingat nggak? Ngomongnya jangan di sini ya. Kalau di sini sih gampang. Kita ini kan Korea ini semua tunduk sama ketua umum. Nah, jadi kan kita harus mempertanyakan nih ketua umum ini bagaimana sikapnya sebenarnya terhadap korupsi. Apalagi kita sekarang tahu bahwa hampir semua partai politik ternyata di caleg yang mereka majukan sekarang hampir semua itu ada caleg mantan napi koruptornya ya. Dan cuma 2 kalau tidak salah, maaf kalau saya salah. Hanya 2 yang bersih. PSI dan Gerindra itu nggak ada. Ada beberapa partai lama, partai baru yang ternyata juga di dalam tubuh kelompok calegnya ada aja yang mantan napi koruptor. Nah, jadi kembali ke undang-undang perampasan aset. Buat saya sih nggak penting apakah kami yang masuk atau enggak. Kita berharap bahwa di DPR berikutnya nih 2024 ya. 2029 itu akan bisa disahkan atau kita tekan terus DPR untuk mensahkan itu karena dari pemerintahnya sudah jelas nih, pemerintah kan sudah mengajukan draftnya, naskahnya. Komitmen dari pemerintah sudah ada gitu ya. Bukan cuma komitmen, udah ada naskahnya. Sudah ada naskahnya. Ya, itu yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh DPR. Jadi menurut saya harus ada undang-undang perampasan aset. Oke. Nah, terus kemudian yang saya mau pindah topik ini ke soal DNA PSI yang kedua. Ya. Karena kan Bang Ade juga di dalam pernyataannya ketika ditanya wartawan waktu kenapa milih PSI kan tadi selain soal pengen fokus membongkar korupsi di DPR gitu ya. Yang kedua soal intoleransi nih, perjuangan melawan intoleransi. Bang Ade bilang bahwa kalau dari luar itu kan hanya kasuistik, piecemeal betul. Satu kasus. Sementara kalau ke dalam yang dibahas, yang dipersoalkan adalah undang-undangnya, gitu kan? Gimana bisa dijelaskan nggak itu? Iya, jadi gini, percaya atau tidak, tapi sampai saat ini di Indonesia tidak ada undang-undang yang secara tegas menyatakan perlindungan terhadap keberagaman beragama, terhadap pembangunan rumah ibadah. Terlepas dari mayoritas atau minoritas. Tidak ada yang secara spesifik menyebut itu. Tidak ada pasal-pasal di undang-undang manapun yang melindungi hak-hak setiap umat beragama untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan keyakinannya. Itu adanya di Undang-Undang Dasar. Itu udah jelas Undang-Undang Dasar. Tapi begitu sampai ke undang-undang, tidak pernah secara tegas. Karena itu munculnya di level regulasi di tingkat pemerintahan. Saya kasih contoh tentang pembangunan rumah ibadah. Ya, kita terpaksa menyebut bahwa yang paling sering kita dengar
walaupun mungkin sebenarnya bukan hanya menyangkut kepentingan agama ini, tapi yang paling sering kita dengar adalah pelarangan terhadap gereja. Apakah itu pembangunannya, apakah pemberian izinnya? Ya. Di berbagai daerah sejak tahun 2000, ya di era reformasi lah ya, itu terjadi tuh pelarangan-pelarangan semacam itu. Lengkap dengan spanduk-spanduknya kan. Lengkap. Kami warga ini menolak pendirian gereja X. Gitu. Nah itu ternyata kalau kita lacak peraturan perundangannya, kan adanya di peraturan yang surat keputusan bersama ya, SKB 2 atau 3 menteri ya. Ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Yang isinya memang multi interpretasi. Jadi misalnya di situ dikatakan bahwa kalau Anda ingin membangun rumah ibadah, itu Anda harus dapat tanda tangan ya dari 60 warga setempat yang bukan agama yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah tersebut, dan 60 dan 90 dari yang akan menggunakan ya. Nah, itu nggak ada tuh pasal yang mengatakan kalau orang itu cuma mengatakan kita nggak mau, misalnya nggak dapat 60, dapatnya 59 misalnya. Dan yang sisanya itu nggak mau aja dia bilang. Ya terus gimana? Boleh nggak itu sebetulnya? Undang-undang dasar bilang nggak boleh dong. Nggak boleh dong orang itu membatasi hak orang lain untuk beribadah. Ya, undang-undang dasarnya mengatakan nggak ada urusan 59 atau sekian 70 atau berapa. Dan bahkan nggak perlu tanda tangan sebenarnya kan. Bahkan yang lebih menarik dalam banyak kasus udah dapat nih 60, udah dapat 90. Tiba-tiba ada demo-demo anti pembangunan gereja. Dan tiba-tiba ini menjadi faktor yang menentukan justru kenapa tidak dibangun gereja tersebut. Belum lagi harus ada tanda tangan dari yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah itu baru mau saya tanyakan kan, kalau nggak salah PSI kan mengajukan JR ya, judicial review terhadap isu soal yang terkait intoleransi. Salah satu yang dia bahas itu FKUB. Yang mereka bahas soal FKUB kan? Ya. Karena FKUB itu kan sebetulnya adalah kumpulan dari pemuka-pemuka agama di daerah tersebut ya, yang komposisi keanggotaannya itu berdasarkan pada kalau tidak salah komposisi penduduk di daerah tersebut ya. Sehingga umumnya di daerah-daerah ya Indonesia kan mayoritas Islam. Di banyak tempat itu mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Nah, orang-orang Islam yang berada di FKUB itu jangan bayangkan adalah orang-orang yang terbuka, yang pluralis. Saya nggak bilang di semua FKUB ya. Di sejumlah FKUB yang bermasalah, itu justru orang-orang Islam yang berada di sananya, berada di lembaga tersebut adalah orang-orang yang justru anti terhadap keberagaman, anti terhadap pembangunan gereja. Jadi, gara-gara orang-orang ini, pembangunan gereja menjadi terhambat. Padahal FKUB itu perannya harusnya memfasilitasi. Ya? Memfasilitasi. Jadi justru memudahkan untuk misalnya terbangunnya gereja, rumah ibadah. Rumah ibadah. Misalnya. Belum lagi penjelasan bahwa sebenarnya kalau sampai di sebuah daerah belum bisa diwujudkan pembangunan rumah ibadah tertentu, maka umat beragama bersangkutan di daerah tersebut harusnya diwadahi oleh pemerintah daerah, ya. Jadi pemerintah daerah punya kewajiban tuh menyediakan rumah ibadah, bukan rumah ibadah, tempat ibadah buat mereka. Apakah ini berjalan? Itu persoalannya, karena tidak pernah cukup jelas, ya, aturan yang misalnya memberikan sanksi terhadap misalnya tadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara beramai-ramai menolak pembangunan rumah ibadah, padahal mereka sudah dapat rumah ibadah ini sudah dapat dukungan dari 60, dapat IMB, FKUB-nya juga udah oke. Yang penolak ini gimana nih nasibnya gitu ya? Kan harusnya ya aparat keamanan diwajibkan melindungi pembangunan rumah ibadah tersebut. Tapi karena tidak cukup jelas apa sanksinya, apa kewajibannya, interpretasi tentang 60 orang itu seperti apa, apakah ada alasan-alasan yang bisa diterima atau tidak bisa diterima seandainya terjadi penolakan, bla bla bla. Maka suasananya adalah seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Karena itu menurut saya level pengaturannya harusnya bukan lagi di
peraturan pemerintah. Adanya seharusnya di undang-undang. Undang-undang ini seharusnya mewajibkan seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin keberagaman. Sehingga pembangunan rumah ibadah tidak lagi soal 60-90. Ya kecuali undang-undangnya bilang begitu ya. Tapi artinya bisa dijamin. Ini juga terjadi misalnya dalam hal kewajiban berjilbab di Sumatera Barat kan. Anda dengar kan bahwa, atau penonton juga dengar bahwa di Sumatera Barat itu ada kewajiban bagi siswi, sebetulnya seharusnya awalnya siswi Muslim untuk menggunakan jilbab ya. Dan dalam prakteknya itu bahkan mencakup siswi-siswi non-Muslim untuk mengenakan jilbab. Ini menjadi masalah ya. Pertama karena tidak semua orang Islam juga percaya bahwa jilbab itu adalah kewajiban kan. Ada juga yang tidak ya. Kedua adalah, dan itu harus dihormati juga kan? Harus dihormati. Artinya juga. Bahwa penafsiran di kalangan umat Islam sendiri pun nggak satu. Nggak gitu satu. Ya. Kan Majelis Ulama Indonesia saja tidak pernah mengeluarkan fatwa apapun mengenai ini kan. Nah jadi itu pertama. Kedua, apalagi kalau ini menyangkut non-Muslim. Kok non-Muslim juga harus pakai jilbab? Nah peraturan di Sumatera Barat itu sebetulnya pernah berusaha diatasi oleh Kementerian Pendidikan. Pak Nadiem yang waktu itu saya lupa bersama Pak Tito kalau nggak salahnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh ada itu kewajiban jilbab itu. Pakaian itu justru ditentukan, ya ada aturan-aturannya, dan di sana tidak tercakup di dalamnya adalah kewajiban berjilbab. Dikeluarkan tuh peraturan menteri tersebut, digugat oleh masyarakat Sumatera Barat, dibenangkan oleh Mahkamah Agung. Ya, sehingga si peraturan pemerintah tersebut batal. Nah ini tidak akan terjadi kalau ini levelnya undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan tidak boleh ada kewajiban semacam itu. Jadi kalau sampai kami PSI itu masuk ke DPR, ya perjuangan untuk menegakkan undang-undang yang menjamin keberagaman tersebut adalah sesuatu yang menjadi cita-cita lah, menjadi sesuatu yang ingin kami lakukan, memperjuangkannya. Lagi-lagi saya harus ingatkan, ini belum tentu berhasil loh, ya. Kita masuk ke sana untuk berjuang dan berbicara juga dengan masyarakat. Dan belum tentu berhasil dan juga belum tentu lolos karena kan belum pemilu. Ya gini. Tapi kan ini harapan. Kalaupun kami lolos nih, kami masuk. Upaya untuk menggolkan undang-undang semacam itu juga bukan sesuatu yang begitu aja bisa berjalan. Kita harus tahu bahwa walaupun barangkali di Indonesia partai-partai politiknya ini bukan partai-partai mayoritas, bukan partai-partai agama, tapi kan mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan kenapa mereka tidak mau mengeluarkan undang-undang yang misalnya tadi secara tegas menyatakan perlindungan terhadap pembangunan masjid, musola, gereja, Hindu, viara semua. Jadi itu adalah cita-cita kami kalau kami bisa masuk ke dalam DPR. Jadi ini berarti nanti ini DNA PSI yang anti korupsi dan anti intoleransi itu kemudian menjadi menjadi panduan ya buat teman-teman PSI kalau misalnya nanti PSI lolos, dan semoga aja Bang Ade ikut terangkut ke Senayan. Amin. Gitu. Ya. Dan ini didukung penuh oleh ketua kami yang baru, Mas Kaisang. Mas Kaisang cara berpikirnya persis sama anak-anak muda PSI yang lama. Jadi saya sih percaya. Buat saya pribadi, saya selalu mengatakan kalau sayanya sendiri nggak masuk sih nggak apa-apa, ya. Tapi PSI-nya saya sangat harapkan, berdoa bahwa PSI-nya itu masuk dan mengubah Indonesia sejak mereka gabung ke DPR Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan tadi yang Bang Ade sebut ya, yang pernah dilakukan PSI di Jakarta. Ya, betul, di Jakarta. Betul, persis. Oke, Bang Ade, terima kasih atas obrolannya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Oh ya, seruput kopinya dulu, Bang. Oke, terima kasih.